sampaikan. Istri almarhum awalnya menelpon menjaga kos itu 5 kali, tapi tidak diangkat. Kemudian menelpon polsek Menteng 7 kali, juga tidak diangkat. Nah, Tidur sini aja kita ya. 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 Mau kamu nyoba tidur sini? Nanti jatuh. dengan telepon. Kalau mandi deh. Jadi bukan berarti istrinya minta untuk koordinasi TV, tapi untuk mendongkrak tubuh itu untuk mengetahui keadaan suaminya yang berada di dalam kamar. Itu demikian. Ya, kalau untuk saya begini sebenarnya, sederhananya begini, ini tentu sudah klarifikasi. Itu kan omongan perempuan yang memang melihat kondisi kamar itu permintaan istri. Seperti ada yang dalam rekam jejak digital, kan konfirmasi ke penjaga kos. Ya kan, karena ada permintaan kayak begitu, makanya untuk memperjelas ruang pintu dan jendela, itu digeser. Nah, pertanyaannya sudah kami yakin, apakah pergeseran itu ada masalah yang substansial? Lamondo dilihat CCTV-nya secara utuh, karena memang menyarankan untuk melihat sesuatu istrinya patut. Tidak hanya soal CCTV, juga soal bagaimana kondisi upload. Nah, saya mau klarifikasi, upload itu tidak segera diberikan kepada kami. Kami diberitahukan bahwa ada upload aplikasi terima tanggal 9. Kami dikirim fotonya. Kami sangat ingin untuk diberikan kepada info. Kami tunggu tanggal 22 kalau nggak salah. Tidak pernah menerima dan amplop tersebut. Itu juga kami bilang ini siapa yang menerima, siapa yang membuka. Kalau soal bunga, ya betul itu ada arti, ada bintang. Tapi kalau bunganya antara Mama, aku mau diem bentar. Iya, silakan. Oke. Itu alarm siapa ya? Isi 3 gabus ini ada di penyidik ya, sudah ada di penyidik ya Pak? Ya, itu memang diserahkan langsung ke polisi, bukan ke Kompolnas. Jangan bilang ke Kompolnas, datang ke polisi. Sekali lagi yang saya sampaikan ya, kita jangan mengasumsikan bahwa permintaan untuk mendobrak itu sekaligus permintaan menggeser CCTV. Nggak ada itu. CCTV itu digeser untuk apa? Ya kan? Sedangkan awalnya tuh mengarah pada lorong. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita lihat ya, ketika almarhum membuang sampah, itu lampu menyala di lorong. Ini kan lampunya itu otomatis, mungkin menggunakan suhu. Ketika orang lewat nyala, ketika berhenti mati, ya kan? Nah, itu yang kami lihat berdasarkan CCTV yang ada. Kemudian kami juga menenggarai bahwa kematian almarhum, proses kematian itu agak aneh. Masa seorang memplastikin wajahnya, kemudian melakban dengan sedemikian rapinya wajahnya sampai mati. Perihal katanya sidik jari hanya ada sidik jari korban atau almarhum. Sekarang setiap kejahatan pembunuhan yang profesional itu bisa menggunakan alat atau sarung tangan tanpa jejak. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa itu tidak melibatkan orang lain. Kemudian ketika penjaga kos membuka jendela paginya itu, secara jelas kita lihat begitu gampangnya penjaga kos itu mencukil jendela itu dan terbuka. Dan dia tidak menyingkapkan dulu konten kondisi kencing tapi nggak jadi di dalam mati. Anyang-anyangan. Lampu kamar Jempolnya diikat.
Keterangan dari istri Jempolnya diikat pakai karet katanya. mematikan lampu kamar mandi. Jempolnya diikat pakai karet. Kemudian pada saat membuka pintu, Jempolnya. dikatakan Mana karetnya? kunci elektrik itu hanya Itu lah ambil karet itu lah. Mana karet di pintu? ternyata penjaga kos juga mempunyai kunci elektrik untuk membuka kamar kos itu. Boleh mana? Setelah Jempol lagi diikat pakai karet. Iya. jendela Ikat deh, 2 kali deh. Bisa nggak kamu ini ikat deh? beberapa kejanggalan yang kami Iya. lihat secara Jempolnya faktual. aja, iya. Lagi, yang kencang, lagi. Kalau dikatakan suruh kita lihat CCTV secara utuh, kita akan melihat Bisa secara nggak? utuh. Masalahnya, Bisa kamu? kenapa hasil otopsi lengkap salinan yang tidak diberikan kepada keluarga? Kenapa hasil gelar perkara lengkap salinan yang tidak diberikan kepada keluarga? Dan kenapa segala keterangan keluarga itu tidak dipakai pada saat gelar perkara, pada saat menentukan penyebab kematian? Katanya gitu. Hanya berdasarkan keterangan dari Farah dan beberapa orang yang menyatakan bahwa almarhum pernah mencoba untuk bunuh diri sekali. Yang tahu kondisi psikologi almarhum adalah ayah almarhum dan ibu almarhum, orang tuanya. Yang tahu tentang almarhum adalah istri almarhum. Nah, oleh karena itu seharusnya Sakit. Ya memang gitu, keterangan biarin yang didapat aja. dari keluarga maupun istri almarhum, orang tua almarhum itu bisa dipakai. Memang gitu. Nah, kemudian saya mau katakan juga, Ya apa? dari Nggak berhenti jaga kok. situ orang pria Medan yang memakai hoodie. Jadi hoodie itu ada Harus jaket kenceng. kepala. Ya. Pria itu Mbak, ini buka dia udah. Bukannya udah. tidak mampu membuka itu amplop warna coklat yang ada stiker, 2 stiker dan 2 stiker putih. Ketika dibuka, itu tidak kaget dengan adanya teknologi polisi. Bunga kamboja atau bunga apalah namanya, padi dan bintang. Nah kemudian itu diserahkan dari berikutnya kepada Sibuk mau keluar, sibuk. Nah, perihal soal itu ya. Kan? Kemudian pada tanggal 27 Juli, kuburan almarhum itu terlihat seperti diacak-acak. Bahkan ada bunga putih yang Kenapa ditaruh sih kuburannya diacak-acak? di almarhum. Apaan? Itu dan keluarga tidak pernah mengacak-acak kuburan dan melakukan putih. Sedangkan bunga rantai yang ada sebelumnya itu bersih, tidak ada lagi, tidak tersiksa. Nah, ini menurut kami salah satu produk yang harus diperiksa oleh penyelidik. Ini berarti Anda Kemudian, saudara, saya sampaikan lagi, pertemuan almarhum dengan Farah dan Dion bukan hanya di sini. Jam 12 siang itu mereka makan. Dan di satu tempat lain yang berada di sekitar mengenai real time jam berapa datang, pertemuannya jam berapa, di mana ya, almarhum kembali ke pos, tentunya tujuan ke pos, tapi kemudian ke Kendu. Di situ ada pembicaraan almarhum dengan istrinya bahwa almarhum akan pulang. Dan pembicaraan almarhum dengan Farah dan Dion. Naik apa dia? Keterangan yang diberikan oleh Farah atau Dion mengatakan bahwa setelah almarhum menerima panggilan telepon almarhum pamit, itu ada keterangannya di BAP. Nah kemudian saya sampaikan lagi
tidak langsung ke pos, tapi ke Kemlu. Akhirnya penjaga Suwarto, penjaga pos bernama Suwarto, dalam keterangannya di Polsek mengatakan bertemu dengan almarhum tujuan satu. Bagi siapa almarhum dan almarhum atau penjaga pos. Sementara pukul 22 itu almarhum masih ada di rooftop Kemlu. Mana mungkin satu orang berada di dua tempat yang berbeda. Inilah beberapa hal yang kami minta untuk didalami kembali tentang penjaga pos itu maupun tentang si Farah dan Dior. Kemudian didalami kembali proses almarhum meninggal. Karena tidak mungkin almarhum melakukan itu sendiri. Pasti ada pihak lain yang melakukan. Dan yang terutama, saya mau beritahu ya, bahwa almarhum sudah mempersiapkan segala persiapan untuk berangkat tanggal 30 Juli ke Finlandia. Visa sudah disiapkan, tiket sudah dibeli, paspor sudah disiapkan dibuat. Bahkan untuk mertuanya pun sudah disiapkan. Paspor untuk istri dan anak-anaknya, paspor untuk mertua sudah disiapkan. Tiket sudah dibeli. Mereka tidak menjelaskan bahwa anak-anaknya itu akan pindah ke Finlandia dan sekolah yang baik di sana. Oke, baik Pak Nino. Maka mungkin Sekarang waktu kita terbatas, Pak Nino. Ya, Singkat saja tanggapan dari Cak apa namanya bisa hubungan informasinya bisa diminta ke Polda Metro. Nanti kami konfirmasi ke Polda Metro, monggo jadi warga dan lagi untuk bisa dilihat detik videonya CCTV di Grand Indonesia, di Depu maupun di itu satu bulannya bahwa ini di bawah bisa dilihat tidak ada yang juga bisa dilihat atau berapa jamnya tiga dan Kita dorong ya supaya Polda Metro Jaya bisa merespons kembali apa yang disampaikan oleh keluarga. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Mohon maaf sekali Cak Amal dan juga Pak Nino. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kita. Oke, sekarang masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Kita akan harus mulai respons dari Pak Polda dan menyelidiki kembali kasus kematian baru. Warga yakin di rumah muda Kemlu meninggal. menemukan ini sekarang main umat Oh, naik. Masih di jalan kan, sahabat. Stasiun pemain muda terbakar dengan munculan arus berjalan lancar. Ikut informasi tentang stasiun. dipersembahkan oleh Pas aku coba mineral, seger banget. Sahabat. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan kecil. Setiap tetesnya melalui lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Untuk itu, beli mineral menggunakan galon yang selalu baru agar menjamin kebersihan lingkungan. Langsung masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, cinta Malam ini, tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dalam OTT KPK membuka borok lama sertifikasi K3 yang seharusnya melindungi pekerja, tapi malah jadi ladang pungli. Kasus ini tercatat sebagai kasus pertama yang menjerat anggota kabinet Merah. Bagaimana membersihkan birokrasi dari beragam modus korupsi? Dipandu oleh Eva Wono. Kasus Noel alarm pemberantasan korupsi dalam Top Issue jam 9 malam ini. Melihat Indonesia setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dipersembahkan oleh Komite Profesional Organisasi Pemain dan Pakar Yana Senada Jalan Lancar menyalakan waktu tetap ada di jalannya 2026. Doang Miliano sebagai kepala waktu dalam rangka untuk memperluas baru dan boleh pada September mendatang. Jangan. Nggak boleh. Jangan ini, santai aja. PSM Yogyakarta menahan imbang Persib Bandung dalam laga lanjutan Indonesia Super League. Dua penalti gagal, Maung Bandung akan hasil imbang 1-1. Tim tamu Persib langsung mengambil kendali permainan sejak awal. Namun berbagai pertahanan Laskar Mataram membuat peluang Maung Bandung terhenti. PSM mendapat keuntungan dan masih menunjuk titik betul pada menit ke-23 usai meninjau pelanggaran Julio Cesar terhadap Melvin Berjeta. Selain kehilangan sebagai speaker dengan tenang. 7 menit kemudian Gilingan Persib memperoleh penalti akibat gol penalti. Pada kesempatan masih itu terkuat dengan William Barros melambung. Persib akhirnya menyamakan skor pada menit ke-96. Sebuah posisi terjadi yang menyebut bantuan Tanwe tak mampu dimenuhi PSM. Drama berlanjut ketika Persib kembali mendapat penalti di menit ke-100 setelah wasit meninjau VAR atas pelanggaran Freddy terhadap Putros. Namun kali ini eksekusi Marco dapat ditetapkan kiper PSM. Skor 1-1 bertahan hingga menit panjang berbunyi. PSM berada di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan 5 poin untuk satu angka dari Persib yang menempati posisi ke-7. Dipersembahkan oleh itu pisang goreng. Nggak pakai gula lagi. Jalan dari pagi udah beli gula manis kan. Mulai kayak mana ya? Bawel, mana mama dia bebek. Bawel. Aku yang jadi Tenang, mama nggak akan dibanding kamu. Kamu udah pakai bebek nasi. Ini sebelum sirkulasi. Pas aku coba mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Mineral dari hubungan bersih. Kemudian tetapnya mengambil pembantuan alami. Buat lebih sehat, lebih tegar. Kayak ada manis-manisnya. Mineral. Aku sering melihat dalam cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Cuci aku bersih deh ya, bukan ada yang Beneran. Kamu mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, beli mineral menggunakan galon yang selalu baru agar menjamin kebersihan yang Dia naik apa? Naik motor. masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat. Dia mau naik mobil, dia bilang ada Iya lah. Selasa ini dalam Mungkin di sana masih hujan kali, Pak. Di sana masih hujan kali. Sini udah berhenti. Hujan lagi, papi.
Semua. bersama 3 Indonesia. Hot Room setiap Rabu live jam 9 malam. Tolong woi. Mam. Boleh kasih. Gila. Pada Minggu malam. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan kepada rakyat